Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati Hari Raya Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Sesungguhnya kita mau mengingat bagaimana para rasul mengalami perubahan yang luar biasa dalam kesetiaan mereka menantikan turunnya Roh Kudus. Dan sungguh ketika Roh Kudus turun atas mereka mengalami sesuatu yang luar biasa untuk menyampaikan kabar baik kepada orang banyak, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai saksi Kristus. Kali ini kita kembali akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk karya yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Engkau nyatakan. Terima kasih untuk berbagai karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya kami juga dapat menggunakan itu semua dengan bertanggung jawab kepadamu. Saat ini kami kembali akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kali ini diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 15-27. Saya akan membaca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadamu dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai informasi bahwa di Indonesia terdapat 718 bahasa daerah. Dan Indonesia menempati ranking kedua setelah Papua Nugini yang memiliki 840 bahasa daerah. Secara keseluruhan atau seluruh dunia terdapat 7.000 bahasa yang masih hidup sampai pada saat ini. Artinya 7.000 bahasa daerah tersebut masih dipakai dalam komunitas masing-masing. Bahasa adalah alat komunikasi, alat untuk menyampaikan segala berita. Bahasa itu ada yang dituturkan, dituliskan, dibacakan. Dan dalam kenyataannya, berita juga dapat disampaikan melalui perbuatan, melalui pekerjaan, juga melalui kejadian atau peristiwa, melalui gambar, patung, dan juga prasasti. Itu artinya bahwa bahasa itu sangat kaya
orang bisa menampilkan dengan berbagai cara untuk menyampaikan sebuah berita. Mengingat kembali peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus, bahwa setiap orang percaya dipanggil menjadi saksi, dipanggil untuk menyampaikan pekerjaan Allah, menyampaikan kasih dan kuasa serta kehendak Tuhan. Dan pekerjaan Tuhan itu sangat banyak, sebab kasih dan kuasa Tuhan tak terukur bagi umat manusia. Sementara kehendak Tuhan juga hanya dapat dipahami dengan hikmat yang dari Tuhan sendiri. Dengan kemampuan dan kekuatan manusia sendiri, tidak mungkin dapat memahami kehendak Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sadar bahwa kita memiliki keterbatasan untuk memahami kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, Roh Kudus dicurahkan untuk menolong kita. Melalui bacaan kita pada siang hari ini, Tuhan Yesus menjanjikan kepada para murid untuk memberikan seorang penghibur, yaitu Roh kebenaran. Hal ini mengacu kepada Roh Kudus yang juga pernah dinubuatkan oleh Yoel. Kita dapat membacanya dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Di sana telah dinubuatkan dan kita bisa membaca demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Roh Kudus akan memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang Allah dan karyanya. Berbagai cara dan media dapat dipakai untuk menyampaikan berita yang telah dikerjakan oleh Tuhan dan juga yang hendak dilakukannya. Namun tidak semua orang bisa menggunakan 3 atau 4 cara untuk menyampaikan satu berita. Tetapi setidaknya setiap orang bisa memakai dengan satu cara, yaitu bahasa. Baik dituturkan, dituliskan, atau bahkan diisyaratkan. Banyak orang yang memiliki kemampuan berbahasa, bukan hanya bahasa ibu atau bahasa daerah, namun juga bahasa nasional dan bahkan bahasa internasional. Bahasa itu adalah karunia Tuhan. Sebagai karunia Tuhan, bukan berarti kelancaran dan kefasihannya dalam berbahasa hanya bergantung kepada Roh Kudus semata. Namun karunia tersebut harus dikembangkan dan dilatih, sama halnya dengan karunia-karunia yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan telah mengingatkan kepada kita di ayat yang pertama, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Dan untuk dapat melakukan perintah Tuhan itu tidak mudah. Maka diperlukan sarana, yaitu karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan salah satunya adalah bahasa. Pengembangan dan latihan terhadap karunia yang Tuhan berikan bertujuan agar dalam menyampaikan berita tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tentang kasih dan karunia-Nya, tentang apa yang telah dikerjakan Allah terhadap manusia, memiliki daya tarik dengan kelancaran berbahasa dan kreativitas yang dibuatnya, sehingga orang mudah dapat menerima dan memahami tentang kehendak Allah. Pengolahan dan pemilihan kata untuk menyampaikan sebuah kebenaran itu sangat penting. Jika tidak ada latihan, jika tidak ada pengembangan, maka apa yang disampaikan juga sulit untuk bisa dipahami. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengolahan dan pemilihan kata untuk menyampaikan sebuah kebenaran itu sangat penting. Karena kita harus menentukan apakah kata-kata yang kita sampaikan itu sopan dan benar. Jika hal itu tidak dilatih, hal itu tidak dikembangkan,
Jika kita dalam menyampaikan itu tidak punya kesadaran bahwa kita adalah saksi Kristus, maka bisa saja sembarangan untuk berkata-kata, dan bahkan kata-katanya pun tidak sopan. Oleh sebab itu kita perlu ingat, bagaimana mungkin sebuah kebenaran dari Tuhan bisa disampaikan dengan kata-kata yang tidak sopan, bahkan isinya juga bukan sebuah kebenaran. Ketika kita mendengar hal ini, nampaknya sederhana, yaitu berbahasa yang baik dan benar sebagai sarana bersaksi. Namun sesungguhnya untuk menerapkan, diperlukan kesungguhan untuk mengembangkan, kerelaan untuk berlatih, dan kemauan untuk membiasakan memilih dan menggunakan bahasa yang sopan dan benar. Tidak mudah dipengaruhi lingkungan yang menggunakan bahasa yang merendahkan, menyudutkan, karena kita tahu kita sedang berjalan sebagai saksi Kristus. Saat ini kita diingatkan, diajak untuk kembali melatih, memilih dan mengembangkan karunia Roh Kudus dalam rangka menjalankan amanat agung Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kepada kami untuk kami dapat melatih dan mengembangkan karunia yang Tuhan berikan bagi kami, agar kami dapat memilih kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik, kata-kata yang terdapat kebenaran, sehingga ketika kami menyampaikannya dipenuhi dengan wibawa yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.